Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini saya ingin membahas tentang itu khutwah syaitan, langkah-langkah syaitan yang saya ambil dari kitab Maqami Syaitan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Karena mempelajari tentang langkah-langkah setan itu penting. Musuh kita yang paling berbahaya adalah setan. Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh kita yang nyata. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh buat kalian, maka ambil setan sebagai musuh, bukan ambil setan sebagai teman. Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan sebagai apa? Setan tidak akan pernah berhenti dari menggoda manusia. Siang malam tak pernah henti-henti, akan terus menyesatkan manusia. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang maratibul jihad, 4 martabat jihad. Yang pertama jihadun nafs, itu jihad melawan diri sendiri. Yang kedua kata beliau apa? Jihadus syaitan, jihad melawan apa? Setan. Kata beliau, wala yaqimu jihadun nafs, tidak mungkin sempurna berjihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri, kecuali dengan jihad yang kedua ini, itu jihadus syaitan, jihad melawan setan. Bagaimana caranya jihad melawan setan, saudaraku? Itu kata Al-Imam Ibnu Hajar, demikian pula Ibnu Qayyim, diantaranya bima'rifati khutuwatis syaitan. Itu dengan cara kita mengenal langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu Masya Allah halus sekali. Sebagian ulama mengatakan bahwa langkah setan itu lebih halus dari sutra. Terkadang kita tidak terasa telah terjerat di dalam langkah setan. Kumahan nggak dengar? Kumahan dulu. Di baju udah penuh. Oh, udah penuh ya? Udah panjang ini. Iya. Nah. Jadi saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah berjihad melawan setan seumur hidup, Pak. Karena setan akan menggoda kita seumur hidup, Pak. Setan akan terus berusaha bagaimana kita menjadi teman-teman mereka dalam api neraka.
Makanya iblis sudah bersumpah dalam Al-Quran. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena ya Allah, Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis sudah bersumpah. Iblis sudah bertekad bulat untuk menggoda manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita yang ingin selamat sampai ke dalam surga, wajib kita mengetahui tentang langkah-langkah setan itu. Sebab jika kita tidak mengetahuinya dan kita tidak paham tentangnya, kita akan mudah sekali terperangkap oleh jerat-jerat setan. Di sini Syekh Salim menyebutkan beberapa langkah-langkah syaitan dalam kitab beliau ini. Kata beliau, ma'rifatu khutuwati syaitan, mengenal langkah-langkah setan. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadunaka bayan hadir khutuwat. Berikut ini adalah langkah-langkah syaitan. Apa saja langkah-langkah setan? Kata beliau, yang pertama, an-nisyan. Ini godaan setan yang paling ringan. Apa itu? Dijadikan lupa. Dalilnya surat Al-An'am ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Apabila setan menjadikan kamu lupa, maka jangan sekali-kali kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang yang zalim. Akan tetapi akal Islam, lupa ini alhamdulillah perkara yang Allah maafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi memang seperti itu setan. Ketika kita sholat misalnya, setan menjadikan kita lupa. Kita sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Caranya bagaimana? Dengan cara kita diingatkan hal-hal yang baru ingat. Ketika kita sholat, kita ingat ini, kita ingat itu, kita ingat itu. Akhirnya ya, kita jadi ragu. Kita sholat sudah 2 atau 3. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara melawannya. Apa itu? Yang pertama, kita berusaha untuk mengingat-ingat dulu yang benar seperti apa. Kalau sudah tidak ingat sama sekali, maka pada waktu itu ambil yang yakin. Kalau kita lupa misalnya 2 atau 3, maka ambil yang 2. Tambah 1 rakaat, kemudian sujud 2. Zikir pagi dan petang misalnya, dijadikan oleh setan supaya kita tidak berzikir. Disibukkan. Ketika kita mau zikir pagi dan petang, kita ingat ini, kita ingat itu, akhirnya kita lupa tentang zikir pagi dan petang. Dilupakan. Kita sudah berusaha menghafal Al-Quran, tapi ternyata apa yang terjadi, setan berusaha bagaimana supaya kita melupakan hafalan kita dengan berbagai macam cara. Maka dari itulah ya akal Islam, ini langkah yang pertama. Akan tetapi ini langkah setan yang ringan. Langkah setan yang kedua, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali,
Al-istidraj, diulur sedikit demi sedikit. Al-istidraj itu diulur sedikit demi sedikit. Dalilnya surat Al-Imran ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari pertemuan dua pasukan itu, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang digelincirkan oleh setan dengan sebagian perbuatan mereka. Iya. Allah di sini menceritakan tentang perang Uhud. Kata beliau, Inna rumah alladzina amarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil baqa' 'alal jabal fi ma'raqati Uhud. Indama jalatil ma'rakah wa nasaw qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam istadrajahum asy-syaitan ila tarki mawaqi'ihim. Yang dimaksud ayat ini itu surat Ali Imran ayat 155 tadi. Itu tentang pasukan pemanah yang Rasulullah tugaskan untuk berjaga di mana? Di sebuah bukit nama yang sekarang ini disebut dengan Bukit Ar-Rumah. Ya. Nah, ketika putaran pertama selesai, kaum muslimin menang. Maka setan pun menyeret mereka supaya turun dan meninggalkan bukit tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pemikiran. Kata setan apa? Ini peperang sudah selesai, ngapain lagi kamu di atas? Udah kamu turun, ambil itu ghanimah yang banyak itu. Akhirnya mereka pun turun, Pak. Apa yang terjadi kemudian? Kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Walid untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya kalahlah kaum muslimin di perang Uhud dan terbunuhlah 70 orang. Mati syahid. Subhanallah. Ini saudaraku sekalian, ini adalah merupakan istidraj. Setan itu ya berusaha menggoda kita itu sedikit demi sedikit. Tidak akan langsung. Seperti Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ya langkah istidraj setan itu di antaranya setan berusaha menjadikan kita sibuk dengan hal yang sia-sia dulu. Setan tidak akan menjatuhkan kita dulu kepada apa? Maksiat. Dijadikan dulu dengan sibuk dengan yang sia-sia. Dilihat nih, seseorang misalnya hobinya apa? Kadang-kadang setan masuk ke pintu hobi. Yang satu misalnya hobinya goes. Oh, yang satu hobinya sepak bola. Yang satu hobinya macam-macam hobi. Akhirnya apa yang terjadi? Dihiaskan oleh setan supaya dia sibuk dengan hobi itu. Akhirnya waktu-waktunya habis hanya untuk hobi. Dalam rangka apa? Supaya dia meninggalkan perkara-perkara yang lebih bermanfaat dari. Masya Allah. Terkadang kata sebagian ulama, setan berusaha menyesatkan manusia dari amal kebaikan. Dibukakan kepada dia pintu apa? Sedekah misalnya. Kamu senang sedekah. Ternyata tujuan setan adalah supaya bagaimana dia jatuh kepada apa? Syirik, riya. Syirik lebih berat tidak Pak? Syirik membatalkan amal tidak Pak? Ya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ya, aku bersumpah dalam keadaan dusta dengan nama Allah, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Sehingga kata para ulama dari perkataan Ibnu Mas'ud ini diambil sebuah kaidah. Apa itu? Yaitu syirik sekecil apapun lebih bahaya daripada dosa-dosa besar. Maka setan berusaha bagaimana caranya supaya kita jatuh kepada syirik.
Di antaranya dengan dibukakan pintu kebaikan tadi, supaya kita jatuh kepada riya. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terkena penyakit riya. Kata Rasulullah SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, syirik kecil. Apa itu? Riya. Masya Allah. Terkadang ya, setan membukakan kepada kita pintu dari sisi yang lain, Pak. Istidraj dari pintu apa? Syahwat. Syahwat dengan cara kita senang dengan sesuatu yang sifatnya syahwat. Syahwat itu identik dengan apa, Pak? Dunia. Dengan apa? Wanita. Dengan apa? Harta. Dengan kedudukan. Itu syahwat, saudaraku sekalian. Masya Allah. Dijadikan seseorang, Masya Allah, hatinya itu tertutup supaya dia tidak berzikir kepada Allah, jatuh cinta sama akhwat. Ketika dia jatuh cinta sama akhwat, berapa banyak kesempatan zikir dia hilangkan. Kenapa? Karena dia akan lebih senang mengingat apa? Wanita yang bukan mahramnya. Masya Allah. Ini akan Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita sudah sibuk dengan yang mubah-mubah, ya, kita sudah sibuk dengan yang mubah-mubah, setan akan tarik kita kepada dosa-dosa kecil dulu, belum kepada dosa-dosa besar. Dia anggap apa? Ini cuma dosa kecil. Insya Allah dosa kecil gampang bisa digugurkan oleh amalan-amalan soleh. Apa tujuan setan demikian? Supaya kita terbiasa dengan dosa kecil dulu. Ketika kita sudah terbiasa dengan dosa kecil, setan akan menyeret kita kepada apa? Supaya kita jatuh pada dosa besar, saudara-saudara. Masya Allah. Ini istidraj, Masya Allah, luar biasa ya pada Islam. Maka dari itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita diistidraj oleh syaitan. Kemudian langkah setan yang ketiga, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, itu al-waswasah, waswas. Apa itu? Waswas. Dalilnya firman Allah dalam surat Thaha ayat 120. Fawaswasalahu syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lalu setan pun memberikan waswas kepada Nabi Adam. Karena kan Nabi Adam dilarang memakan sebuah pohon, sebuah buah. Nah, setan berpikir gimana caranya Nabi Adam ini mau makan pohon yang dilarang itu. Gimana caranya? Memberikan waswas. Diputar balikan oleh setan. Apa kata setan? Ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan? Pohon apa? Kekekalan. Jadi yang menamai buah khuldi ini siapa? Iblis. Jadi antum jangan ikut-ikutan menamai buah khuldi. Itu yang menamainya orang iblis. Dalilnya ayat ini, surat Thaha ayat 120 tadi. Allah mengatakan, apa kata iblis kepada Nabi Adam? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada buah kekekalan, pohon kekekalan? Artinya kalau kamu makan pohon itu, kamu akan kekal, hai Adam. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tak akan pernah fana. Artinya iblis memberikan kepada Nabi Adam waswas. Apa? Hai Adam, sebetulnya kamu kalau makan pohon ini, kamu justru bakalan
kekal ada. Iya. Bahkan dalam surat Al-A'raf, iblis sampai bersumpah, Pak. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, aku ini cuma ngasih nasihat buat kamu. Masa kamu gak nerima nasihat sih? Masya Allah. Ini was-was ya apa Islamnya. Dan was-was setan ini macam-macam, Pak. Sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Muslim ya. Inna syaitan ya'ti ahadakum. Setan itu nanti akan datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu setan akan berkata kepada kalian, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan ini dan itu? Allah. Sampai akhirnya setan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Masya Allah. Ini was-was nih, Pak. Kadang setan tuh masuk ke pikiran kita. Allah mampu tidak ya menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Oh, ini pertanyaan dari setan. Tujuannya apa? Supaya kita ragu kepada Allah. Ya. Setan masuk itu, Pak, ke pikiran kita. Allah kan sudah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Berarti Fir'aun juga sudah takdirkan kafir dong. Maka harusnya Fir'aun gak salah dong ngikutin takdir. Oh, itu was-was setan juga. Gimana caranya supaya apa? Supaya kita jadi pembela Fir'aun. Ya. Itu was-was setan masuk ke dalam pikiran kita. Ini salah satu daripada cara iblis menyesatkan manusia. Was-was. Was-was itu biasanya dalam pikiran. Ya. Ada lagi masuk was-was. Allah menyebutkan dalam ayat warisan, bahwa laki-laki 2 kali lipat wanita. Lalu setan memberikan was-was. Kok nggak adil ya? Kalau dulu kan wanita tinggalnya di rumah, kalau sekarang kan wanita bekerja. Harusnya wanita dengan laki-laki seimbang dong. Kenapa laki-laki 2 kali lipat perempuan? Masuk was-was apa? Setan. Hati-hati saudaraku. Was-was setan ini bahaya sekali. Kalau kita ada was-was jangan dibiarkan, Pak. Kalau kita ada was-was segera langsung hilangkan dengan cara apa? Dengan cara kita minta nasihat kepada seorang alim ulama. Kalau ternyata kita tidak bisa menjawab was-was setan tersebut dalam diri kita. Makanya Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, pernah terjadi was-was di pikirannya sehingga beliau merasa ragu. Akhirnya beliau datang kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i memberikan hujah-hujah akal yang sangat luar biasa, yang membuat Imam Muzani kuat kembali dalam keimanan. Nah, saudaraku sekalian, azan yang Allah yang ini was-was. Maka hati-hati. Was-was ini biasanya berhubungan dengan apa? Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya. Bahaya saudaraku sekalian, azan ya Allah. Makanya setan itu akan berusaha bagaimana caranya manusia itu sesat dari jalan kebenaran dengan berbentuk was-was tadi, syubhat. Contoh lagi, Pak. Ketika Bapak baca ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, justru 2 tangan Allah terbuka. Setan datang tuh, Pak. Tangan Allah kayak gimana ya bentuknya ya? Wah, masa Allah punya tangan? Yang namanya tangan kan butuh kepada tempat nempel. Tapi Allah berbentuk jasad tuh. Berarti Allah, nah dipikir setan tuh datang, Pak. Berusaha supaya apa? Supaya kita menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal ya, ketika kita katakan justru 2 tangan Allah terbuka, tangan Allah tidak serupa dengan apa? Tangan siapapun.
Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Cukup kita imani bahwa Allah punya tangan, selesai. Allah punya dua tangan, selesai. Tidak perlu kita pikirkan, tapi setan akan datang dan berusaha untuk memberikan was-was kepada kita dengan cara membayang-bayangkan, masa Allah punya tangan? Gak mungkin Allah punya tangan. Ya. Ketika kita membaca firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Berarti Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh arasy tuh. Nanti gak mungkin ini. Akhirnya apa? Akhirnya menolak. Allah gak mungkin beristiwa di atas arasy. Terus Allah di mana dong? Di mana-mana. Iya. Subhanallah. Akhirnya ini Pak, gara-gara was-was apa? Setan masuk ke dalam pikiran seseorang dalam rangka apa? Menolak ayat-ayat tersebut. Allah turun, disebutkan dalam hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam kan ada terus. Kalau di sini selesai, di sana sepertiga malam. Berarti gimana? Gak masuk di akal. Akhirnya apa? Gak mungkin, itu pasti yang turun bukan Allah. Yang turun pasti rahmatnya. Kita katakan ya subhanallah, masa rahmat Allah turunnya pada sepertiga malam terakhir doang? Gak mungkin. Rahmat Allah itu turun setiap saat. Dan Rasulullah tegas mengatakan, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun pada sepertiga malam terakhir. Tapi gara-gara was-was ini lah Pak, yang menyebabkan akhirnya seseorang jadi ragu terhadap ayat tersebut. Berapa banyak Pak was-was syaitan yang menyebabkan kita akhirnya menolak akidah yang sudah jelas-jelas ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan ijma' para salafus salih. Iya. Contoh lagi Pak, setan datang mau memberikan was-was. Yang namanya akidah itu kan sesuatu keyakinan yang pasti. Sedangkan hadis ahad itu kan hanya paling tinggi dugaan yang kuat, kata mereka. Masa sesuatu keyakinan ditetapkan oleh dugaan yang kuat? Gak mungkin. Akhirnya apa Pak? Dia menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Akhirnya apa? Nah itu adab kubur tuh hadisnya ahad. Jadi menurut kamu apa? Gak ada adab kubur, hadisnya ahad. Itu Dajjal tuh hadisnya ahad. Jadi menurut kamu gimana? Saya gak percaya ada Dajjal, hadisnya ahad. Imam Mahdi itu gak ada, hadisnya ahad. Itu gara-gara apa Pak? Was-was syaitan. Iya. Dan para ulama sudah membantah dalam kitab-kitab mereka terhadap was-was syaitan ini. Ya, bahwasanya bahwa hadis ahad itu sudah menjadi ijma' para ulama untuk menerimanya dalam seluruh permasalahan agama. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lain. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu bentuk langkah setan. Apa itu? Was-was. Yang keberapa? Ya. Yang selanjutnya, tazyin, menghias-hiaskan sesuatu yang buruk dijadikan terlihat baik. Ya. Contohnya lihat, Pak, di sini iblis ingin bagaimana caranya Nabi Adam makan buah yang dilarang. Caranya gimana, Pak? Caranya dihiaskan dulu, dinamai dulu pohon tersebut dengan nama pohon apa tadi? Pohon khuldi. Apa khuldi? Kekal. Ingin mengesankan kepada Nabi Adam bahwa kalau kamu makan pohon ini, justru kamu kekal di surga. Pinternya iblis, Pak. Makanya di zaman sekarang lihat, Pak, banyak pemuda-pemuda yang minum arak gitu, Pak. Banyak. Narkoba. Banyak. Padahal kalau antum minum arak pusing, Pak.
gak enak, muntah dan yang lainnya, tapi kok bisa laris ya Pak? Dukun paranormal itu Pak. Padahal semua orang sebetulnya secara fitrah tahu dukun tuh gak bener, tapi kok bisa? Nah itulah iblis memberikan hiasan dulu Pak. Dukun dikasih nama yang bagus, orang pinter. Kenapa disebut orang pinter Pak? Karena yang mendatanginya rata-rata orang bodoh. Iya. Paranormal, padahal nggak normal. Iya. Masa di langit ada AC katanya? AC-nya gede lagi. Remote-nya yang megang. La ilaha illallah. Orang yang berakal nggak bakal terima itu Pak. Yang nerima orang yang nggak punya akal aja. Ajib. Lihat saudaraku sekalian, ya tazin, setan memberikan hiasan indah sekali. Riba dikasih nama apa Pak? Bunga. Oh, yang namanya bunga kan, masya Allah, bunga itu indah kali. La ilaha illallah. Maka dari itu hati-hati saudaraku sekalian, ya. Kita jangan terpengaruh oleh indahnya nama. Yang harus kita lihat hakikatnya sesuatu tersebut. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, setan berusaha menamai kebaikan pasti dengan nama-nama yang buruk. Nama yang apa? Lihat para nabi dulu. Para nabi dituduh apa Pak? Rasulullah SAW waktu hidupnya dituduh apa? Syairun majnun, penyair gila. Rasulullah SAW dituduh apa lagi? Sahir, penyihir. Ya. Bayangkan. Supaya apa? Supaya manusia lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dinamai dengan keburukan, keburukan dinamai dengan apa? Kebaikan. Supaya apa? Laris di tengah manusia. Makanya kata Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, di antara pinternya setan supaya keburukan itu laris Pak, itu biasanya dicampur sedikit dengan kebenaran. Sebab kalau keburukan itu murni 100% buruk, orang semua akan lari juga. Tapi ketika dicampur sedikit kebenaran, maka orang akan tertipu. Makanya dukun terkadang benar nggak Pak? Dukun terkadang benar nggak? Terkadang benar. Dan Rasulullah mengabarkan begitu dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa dukun itu bekerja sama dengan para jin, di mana jin-jin yang besar itu naik ke pundak temannya sampai ke langit untuk mendengar apa? Berita-berita langit. Namun seringnya mereka terkena lemparan api, kata Rasulullah SAW. Namun terkadang mereka berhasil mendengar berita langit tersebut, lalu disampaikan ke jin di bawahnya, terus sampai ke telinga apa? Dukun. Lalu kemudian dibumbuhi dengan 100 kedustaan. Makanya terkadang dukun benar, tapi anehnya yang diingat sama kita yang satu benar ini, sementara yang 100 bohongnya nggak kita ingat. Nah itulah ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Ini pinternya setan begitu Pak. Maka dari itu hati-hati saudaraku ya, mereka-mereka yang membawa kesesatan dengan dibumbuhi sedikit kebenaran Pak. Untuk melihat orang-orang liberal Pak, bagaimana caranya supaya kebatilan mereka laris di tengah masyarakat, dibumbui dengan sedikit kebenaran. Dibawakan ayat-ayat Al-Quran, dibawakan hadis-hadis yang sesuai dengan keinginan mereka, kemudian ditafsirkan dengan akal-akal mereka. Supaya tujuannya apa? Supaya bisa diterima oleh masyarakat. La haula wala quwata illa billah. Iya. Masya Allah ya akhwat Islam. Barusan saya lihat-lihat ya,
di media sosial. Ada seorang yang dianggap kiai lah, mantap ya atau bukan. Katanya Rasulullah SAW mengawinkan anaknya dengan orang yang beda agama. Katanya Rasulullah SAW sempat minta bantuan ke dukun. Katanya la ilaha illallah. Sengaja disembus-sembuskan seperti ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang diambil? Karena mereka tahu umat Islam itu sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan cara membuat berita-berita hoax terhadap Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang lemah ilmunya menganggap, oh ternyata Rasulullah aja berbuat itu kok. Tapi orang yang akal Islam, yang orang Masya Allah Insya Allah terpelajar, dan dia juga tidak mudah menerima, diperiksa dulu, dicek dulu kebenarannya, Insya Allah tidak akan mudah terombang-ambing, ya, oleh godaan setan seperti itu. Kayak akal Islam, ya. Nah, ini, ya. Jadi setan menghias-hiaskan. Di antara contoh menghiaskan juga, Pak, dihiaskan wanita di hadapan laki-laki. Sukan dalam hadis, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita itu datang dengan bentuk setan dan pergi dengan bentuk setan. Maksudnya bukan wanita itu setan, bukan ya Pak ya. Tapi maksudnya kata para ulama, ya, wanita itu dijadikan senjata oleh setan untuk menggoda para laki-laki. Ya. Akhirnya apa? Mungkin ikhwan berjenggot pun kalau melihat perempuan cantik susah juga Pak, matanya kelilipan. Iya. Maka dari itu kata Rasulullah SAW memberikan apa? Tips. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita dan membuat kamu kagum, segera datangi istrinya dan setubuhi istrinya, karena Allah akan menghilangkannya. Itu yang punya istri, yang nggak punya istri gimana? Oh ya, sudah azan. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat yaitu at-takhwif, menakut-nakuti. Oh, tadi at-tazyin, itu menghias-hiasi. Sekarang yaitu dalilnya surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Kamu takut kepada mereka, dan takutlah hanya kepadaku saja. Jika kamu ditakut-takuti, akhi, banyak sekali bentuk-bentuk ditakut-takuti. Misalnya ada orang menuntut ilmu, setan menakut-nakuti, nanti kalau kamu menuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu gimana. Akhirnya dia gak jadi menuntut ilmu. Ada lagi orang yang mau beramal ditakut-takuti, nanti kalau kamu suci loh, orang soleh, nanti akhirnya kamu riya. Akhirnya milih sholat di rumah dibandingkan sholat
jamaah katanya takut ria. Iya. Ada orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Contoh misalnya berjenggot. Takut berjenggot karena takut disebut teroris. Rasulullah SAW berjenggot, para sahabat semua berjenggot lah. Kalau misalnya ciri teroris itu jenggot, Rasulullah teroris dong. Malik silahkan baca dan biografi mereka. Berarti, ya, kalau misalnya berarti Rasulullah teroris ini, ini akal Islam nggak benar. Kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, jangan takut cercaan manusia. Terkadang kita ditakut-takutin, nanti takut dicap yang enggak, nanti takut wah. Kalau kita ketakutan terus, kapan kita akan mengamalkan ya perintah-perintah Rasulullah SAW? Nggak usah takut. Kata Rasulullah SAW apa? Man ardallaha bisakhatin nas kafallahu mu'nad. Siapa yang meridhokan Allah, manusia benci kepada dia, Allah akan. Wa man ardon nas bisakhatillah, tapi kebalikan, siapa yang membuat ridho manusia tapi Allah murka kepada, Allah tidak akan mau bantu dia. Allah akan serahkan dia kepada manusia. Maka ya akhi, Allah memuji orang-orang yang hanya takutnya kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang dicintai oleh Allah, di antaranya apa? Wala yakhafuna fillahi laumata la'im. Allah dan mereka tidak takut dengan cercaan manusia. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kita mau mengamalkan perintah Allah dan menjauhi apa? Ya, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tapi itulah setan. Setan berusaha untuk menakut-nakuti kita. Ya. Setan berikutnya yaitu kata beliau at-taswif. Apa itu taswif? Yaitu menunda-nunda amal. Menunda-nunda apa? Amal. Ya. Berbuat kebaikan, setan datang gampang. Besok kan masih ada. Ketika seorang pemuda mau taubat, dia berkata apa? Nanti aja kalau udah tua. Mumpung kamu masih muda, masih muda kamu. Lagian kamu juga kan, ya, udah kamu senangi aja dulu deh di masa mudamu. Nanti kalau udah tua baru deh taubat. Ya akhi, Ibnu Qudamah hendak mencabut pohon. Ya, permasalahannya seperti orang yang ingin mencabut pohon. Lalu dia berkata, nanti saja cabutnya tahun depan. Tahun depan buat lagi. Lalu dia berkata, kalau begitu tahun depannya lagi. Tambah. Itu bagaikan pohon, semakin kuat pohon maksiat di hati kita, semakin sulit ya pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya oleh kalian taswif, menunda-nunda apa? Amal. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadi." Karena kamu sedang berada di hari ini bukan hari esok. Artinya hari esok belum tentu ada ya. Kalau kita hari ini bisa melaksanakan kebaikan sebaik-baiknya, besok pun kita bisa.
Tapi kalau hari ini kita menunda-nunda, besok pun kita biasanya menunda juga. Menunda nanti. Nah, sekarang sebelum ajal menjemput kita. Nah, itu diantara langkah setan. Apa itu? Tasawuf. Kemudian diantara langkah setan juga al-amru bil ma'siyah. Manusia kepada perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwat ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Hai orang-orang yang beriman, jangan setan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Setan berusaha menyuruh. Ketika kita sendirian, syahwat kita lagi menggebu, setan menyuruh, buka aja tuh video porno. Ya, nggak apa-apa, nanti besok bisa taubat kok. Ya, nanti kamu setelah nonton video porno langsung deh sholat taubat. Setan terkadang berpikirannya seperti itu. Ya, berbuat maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Akhul Islam, azani Allah, ya. Makanya terkadang sering terjadi perhelatan antara pasukan Allah, yaitu malaikat-malaikat yang memerintahkan kita kepada kebaikan, dengan setan yang menyuruh kita kepada kemaksiatan. Seringkali terkadang ya berhelat di hati kita itu. Maka kewajiban kita ya akhwat Islam, kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau ada pikiran-pikiran yang memerintahkan kepada maksiat saat itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kata beliau, hendaklah kita pergi wudu dan sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika setan menyuruh kita kepada perbuatan keji dan mungkar, maka kita firman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan ya akhwat Islam. Kemudian di antara pintu-pintu setan, wasilah-wasilah syaitan, wasaili syaitan, mengenal wasilah-wasilah setan untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Apa itu? Al-jidal, debat, dan berbicara dalam agama tanpa ilmu. Ya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 121. Awliyaihim yujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu memberikan supaya teman-teman setan itu mendebat kalian. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 3. Wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang berdebat ilmu dan mengikuti setiap setan yang durhaka. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meninggalkan perdebatan, Pak. Bahkan memberikan kepada kita apa? Ana za'im bi baitin fi rabatil jannah. Mirah dengan rumah di pinggiran surga. Ya, jangan antum pikirin kota gitu ya. Pinggiran surga. Surga. Buat siapa? Buat mereka yang meninggal yang benar.
Boleh memang dan membantah kebatilan, tapi ilmu yang cukup. Adapun kalau kita, terkadang banyak ya para penuntut ini nggak bagus sekali, menganjurkan perdebatan seringkali akhi maka dari itu ya wasilah dari wakil debat. Wasilah yang kedua, at-tahrish bainal muslimin. Apa itu? Yaitu menanam benih-benih permusuhan di antara kaum muslimin. Sebutkan dalam hadis, inna syaitan qad aisa an yu'bad an ya'budahul musallun walakin bitahrish bainahum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi setan punya cara bitahrish bainahum, yaitu menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Bagaimana? Terkadang dengan cara bahwa suudon sama temannya, tanpa ada tabayun, tanpa tanya dulu. Ya. Atau menghukumi dengan konsekuensi ucapannya, padahal bisa jadi orang tersebut tidak bermaksud demikian. Atau kita merasa punya power dan kemampuan. Ya. Akhirnya kemudian terjadilah bibit-bibit permusuhan. Maka dari itulah ya akhul Islam, azani Allah wa yakum, hati-hati. Jangan sampai bibit permusuhan ini kita pelihara. Setiap kali ada perkara yang bisa menimbulkan bibit permusuhan, segera kita selesaikan ya akhul Islam. Ya. Dengan cara apa? Di antaranya dengan musyawarah. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah dalam segala macam perkara. Duduk bersama, selesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jangan kemudian yang muncul keangkuhan dan keakuan. Apalagi Pak yang menyebabkan perpecahan itu, ya, bibit-bibit permusuhan, fanatik kepada selain Allah dan Rasul. Fanatik golongan, fanatik kesukuan, fanatik karena pokoknya fanatik dengan organisasi. Pokoknya kalau bukan organisasi saya sesat. Waduh, bahaya nih Pak. Ya, fanatik kita seorang Muslim hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya ada dalilnya dan sesuai dengan pemahaman para sahabat sebagai sebaik-baik generasi. Khalas. Adapun kemudian kita berfanatik kepada organisasi kita, yayasan kita, partai kita, inilah sebab-sebab yang sangat terbesar yang menyebabkan kaum muslimin terkotak, saudara. Makanya Allah ketika melarang kita seperti orang-orang musyrikin dalam surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat itu apa? Setiap golongan berbangga dengan apa? Dengan apa yang ada pada golongannya. Inilah Pak kuncinya perpecahan. Kalau yang dibanggakan golongannya pasti pecah. Kalau yang dibanggakan benderanya pecah. Yang dibanggakan ismenya pecah.
Padahal kewajiban kita, akhi, adalah kembali kepada Allah dan Rasul. Siapapun yang tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya pasti pecah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah, taati Rasul, dan jangan berselisih. Kenapa Allah dahulukan dulu dengan mengatakan taati Allah dan taati Rasul? Artinya orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang sumber perselisihan. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ini wasilah setan nih, Pak. Sekarang teman-teman, Masya Allah, sebagian udah pada paham tentang Islam, tentang din, tentang manhaj yang hak. Tapi aneh, ya, nggak bersatu. Hanya karena masalah-masalah apa? Dunia. Masalah apa? Dunia. Gara-gara daun fulus, Pak. Tahu daun fulus, Pak? Ini duit tuh nggak mengenal ustadz, nggak mengenal tuh penuntut ilmu, nggak mengenal siapa-siapa loh. Orang soleh bisa pecah belah gara-gara daun fulus nih, Pak. Ustadz bisa pecah belah gara-gara daun fulus, Pak. Nggak mengenal siapapun. Ya. Nah ini saudaraku, makanya ketika kaum antum misalnya sudah, ayo kita bahu-membahu untuk membantu dakwah. Tapi ketika sudah mulai banyak duit masuk, nah apa itu? Ada yang matanya hijau, ada yang sudah mulai keikhlasannya goncang. Akhirnya apa? Gara-gara duit jadi ribut. Ini bang. Bahkan Masya Allah, ya tampilannya sunnah banget, jenggot, cingkrang. Pas disuruh jadi bendahara, dibawa lari duitnya. Benar Pak Allah. Dan saya merasakan sendiri. Ya. Masya Allah ya akal Islam. Maka dari itu, dari hati-hati akhi. Jangan sampai ya ukhuwah kita pecah gara-gara dunia, duit, dunia, kedudukan dan yang lainnya. Ya. Ukhuwah kita, ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang berdasarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan berdasarkan kepada kedudukan, bukan berdasarkan karena memperebutkan kursi, bukan. Cinta kita cinta karena Allah, bukan cinta kita karena ikatan-ikatan dunia tadi. Ingat, ini yang akal Islam, ya. Yaitu sekali lagi setan akan menjadikan kita lupa terkadang tentang tujuan daripada ukhuwah kita seperti apa. Ya. Di antara wasilah setan apalagi yang akal Islam, tasmiyatul asya bi wari asma'iha, menamai sesuatu dengan nama-nama yang mentereng. Yang sudah kita sebutkan tadi termasuk tazyin. Ya. Di antara wasilah setan yang akhirnya apa? Nyanyian dan musik. Nyanyian dan apa? Musik. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada nanti beberapa kaum dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira, zina, wal harira, sutra, wal khamra, arak, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ya. Nyanyian dan musik. Makanya lihat sama antum Pak, majelisnya nyanyian musik tuh nggak pernah dihadiri para ulama, orang-orang soleh, nggak ada Pak. Allah mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu, para penyanyi itu biasanya diikuti oleh ghawun. Siapa ghawun? Ya orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Ya. Antum lihat ya akal Islam.
Tidak akan bertemu, kata Ibnu Qayyim, dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Gak mungkin bertemu. Orang yang cinta Al-Quran pasti gak suka nyanyian. Dan orang yang cinta nyanyian pasti dia tidak akan merasa suka kepada Al-Quran. Walaupun lisannya berkata saya suka. Antum lihat, dia akan lebih banyak menyanyi daripada baca Quran. Dia akan lebih hafal nyanyian daripada Al-Quranul Karim. Makanya ya, para ulama menyebut nyanyian itu apa? Ruqyatuz zina. Ruqyah menuju zina. Ya. Sebagian ulama lagi menamakan nyanyian apa? Mumbitun nifaq. Menumbuhkan penyakit apa? Kemunafikan. Ya. Nah ini akhi, walaupun memang bersyair, ada jenis syair yang dibolehkan oleh para ulama. Syair-syair yang isinya kebaikan, memberikan semangat dalam amalan soleh, itu pun jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Bukhari, la am yumla batnu ahadikum qayhan, ya, sadidan, khairun lahu min an yumla asy'ara. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Ya. Nah, saudaraku sekalian, jangan kita lebih asyik ngedengerin nasyid. Sebagian pemuda itu asyik nasyidan sudah. Ya, nasyid enggak berpahala buat kamu. Bahkan nasyid-nasyid yang ada di zaman sekarang banyak diingkari oleh para ulama juga di zaman sekarang. Kenapa? Karena lebih mendekati nyanyian, bukan lagi syair seperti zaman dahulu. Ya. Mendingan kita sibukkan dengan baca Quran, menghafal matan ilmu. Ya. Sibukkan dengan itu, akhi. Ini kan seni. Masa sih kamu nggak nyeni banget sih? Ya akhi, seni yang tertinggi itu Al-Quranul Karim. Tidak ada yang terindah dari Al-Quranul Karim bagi orang yang mencintai Al-Quran. Itu yang terindah sudah dalam hidup. Rasulullah aja minta supaya Allah jadikan Al-Quran sebagai apa? Pelipur lara, penghibur kesedihan. Nah ini enggak, kita sedih dangdutan, kita sedih rock and roll. Gimana akan sembuh penyakit kita, Pak? Enggak akan sembuh, Pak. Kesembuhan itu hanya dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan demikian dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian itu Al-Quran dan penyembuh terhadap apa yang ada di hati kalian. Allah mengatakan Al-Quran itu syifa, penyembuh. Maka siapa yang mencari kesembuhan untuk penyakit hatinya dari selain Al-Quran, hanya akan menambah penyakit saja. Nah demikian ya akal Islam, diantara langkah-langkah apa? Setan. Sebetulnya banyak akhi langkah-langkah setan itu. Yang jelas akhi, berusahalah kita faqih dalam masalah ini. Kita harus lebih pintar dari setan, Pak. Antum tahu iblis itu menggoda manusia sudah ribuan tahun, Pak. Bahkan bapak kita saja Nabi Adam berhasil digoda sama iblis. Maka kalau kita nggak pintar-pintar untuk mempelajari gaya setan, makanya jihad melawan ya dengan cara itu langkah apa? Setan. Allah. Kita buka tanya jawab. Ada Imam Al-Muzani, Ustaz, itu tentang Allah. Ya, tentang apakah masih ada? Ada, Pak.
yang mengabarkan gitu. Kata Rasul, qadar minal ashril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian Lailatul Qadar malam ganjil di 10 ya. Sementara Ustadz dan Nabi Muhammad sudah meninggal. Mohon penjelasan. Quran sudah sempurna, namun seluruh ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar terus terjadi sampai meninggal Rasulullah SAW. Mereka mencari Lailatul Qadar. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para senantiasa menghidupkan malam-malam 10 terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul memang diturunkan di malam Lailatul Qadar, tapi bukan berarti Pak bahwa Lailatul Qadar udah nggak ada. Ini pemahaman yang bertabrakan pertama dengan dalil dan ijma. Adapun dalil sudah kita sebutkan tadi, perintah Rasulullah kepada umatnya secara umum untuk mencari Lailatul Qadar di malam ganjil. Adapun ijma seluruh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelahnya mereka senantiasa mencari Lailatul Qadar dan menyebutkan tentang keutamaannya. Iya. Ada demikian. Apakah uang curian bisa dibalikan dengan menginfakannya, Ustadz? Karena takut dicela oleh orangnya. Enggak boleh. Barang curian itu Pak milik siapa? Milik orangnya. Taubatnya gimana? Wajib dikembalikan kepada orangnya. Enggak bisa diinfakkan? Enggak bisa diinfakkan. Ya. Hanya karena takut celaan, antum ketika nyuri aja enggak takut dicela. Sekarang antum mau taubat masa takut dicela? Ini udah bismillah, antum minta maaf sama dia, saya sudah taubat dan sebagai kesempurnaan taubat saya wajib untuk mengeluarkan barang curian saya Pak, mohon maaf Pak. Iya, kembalikan ke dia. Kalau antum infakkan malah berdosa lagi antum. Kenapa? Karena menginfakkan harta yang bukan milik antum dan masih itu hak orang lain. Bolehkah menuntut ilmu dunia dengan orang non-muslim kalau itu ilmu dunia tidak ada hubungannya dengan akidah dan ternyata hanya mereka yang menguasai misalnya, silakan saja, nggak masalah. Tapi kalau masih ada orang Islam yang menguasai, maka kita dahulukan orang Islam, karena kita khawatir mereka memasukkan akidah mereka dari ilmu dunia tersebut. Iya. Makanya Pak, misalnya ilmu-ilmu dunia contohnya apa? Terkadang kan ilmu dunia banyak pemikiran yang anehnya Pak. Contoh teori Darwin. Teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari apa? Kera. Ya. Sementara kita Muslim tidak beriman dengan teori itu Pak. Dan anehnya banyak orang Islam percaya banget sama teori Darwin Pak. Padahal Al-Quran sudah jelas bahwa manusia yang pertama kali Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Iya. Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya nggak ridho nenek moyang saya dari kera. Iya. Antum masuk tuh ke mana? Kebun binatang yang ada di sini dekat sini. Ada nggak sekarang kera yang sedang evolusi, Pak? Setengah manusia gitu. Tidak ada. Ya. Itu bualan semua, itu bualan mereka yang akan Islam. Nah, terkadang kalau kita menuntut ilmu dicekokin teori-teori yang sesat seperti itu, kita nganggap oh benar juga. Akhirnya kita meragukan Al-Quran. Nah, ini bahaya, saudara.
Apa yang harus kita lakukan ketika digoda setan? Tergantung godaan setan kita yang mana ini. Kalau godaan setan yang sifatnya was-was yang menyebabkan kita ragu kepada Allah, maka kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau godaan setan itu berupa apa? Istidraj, diulur kita supaya kita semakin jauh dari Allah, maka caranya dengan kita kembali lagi kepada Allah. Ya, misalnya kita yang tadinya rajin baca Quran, sekarang baca Qurannya sudah berkurang gara-gara setan menjadikan kita asyik dengan main game. Gara-gara main game kita jadi nggak baca Quran. Ya, yang kita lakukan bagaimana? Yang kita lakukan tinggalkan gamenya, kembali baca apa? Al-Quran. Ya. Kalau antum terkena godaan setan berupa apa? Wanita. Gimana? Segera nikah. Segera apa? Segera menikah. Nggak ada obat yang paling mujarab dari menikah. Ya. Tergantung itu godaan setannya seperti apa. Ya. Karena obatnya juga berbeda-beda. Bagaimana membayar hutang puasa tahun lalu, sementara tahun ini juga tidak bisa berpuasa karena hamil muda? Ya, kalau memang tahun lalu ada hutang puasa dan hutang puasa karena haid misalnya, dan tahun ini nggak sempat untuk membayar, maka boleh dibayar setelah Ramadan tahun depan, tahun ini. Namun khilaf para ulama, bagi mereka yang tidak sempat mengqadha, ya, baru mengqadhanya setelah Ramadan berikutnya, apakah cukup mengqadha saja atau harus ditambah fidyah? Sebagian ulama mengatakan wajib dua, qadha dan fidyah, sebagai sanksi atas dia yang dia ya tidak berusaha untuk apa? Mengqadha sesegera mungkin. Sementara sebagian mengatakan ya tidak ada dalil fidyah, yang ada dalam dalil apa? Qadha. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang di antara kalian sakit atau sedang safar lalu tidak berpuasa, maka gantilah di hari-hari yang lain. Tidak ada dalil dari Allah dan Rasulnya wajib fidyah bagi mereka yang seperti ini. Maka Allah alam cukup qadha. Bagaimana caranya agar bisa menundukkan pandangan ketika melihat wanita yang bukan mahram? Caranya Pak, yang pertama ya, rayu jiwa kita. Ketika antum yang melihat pertama langsung palingkan, dan antum segera merayu bidadari surga lebih baik dari dia. Bidadari surga lebih baik dari. Yang kedua, antum ingat keutamaan menundukkan pandangan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang menundukkan pandangannya dari perkara yang haram, Allah gantikan dengan kemanisan iman. Orang yang senantiasa matanya itu tertunduk dari yang haram, Pak, hatinya itu akan bersih, bening. Dan itu jauh lebih baik, Pak, daripada menikmati wanita. Apa manfaatnya? Pertama udah dosa. Yang kedua belum tentu punya kamu. Yang ada akhirnya setan menggoda kamu. Andai. Ya. Udahlah. Kalau kita yakinkan bahwasanya walaupun dia secantik apapun dan tentu baik buat saya. Ya. Nah, disinilah kita penting ya, akhi ya, untuk punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kalau pandangan pertama nggak sengaja dimaafkan kata Rasulullah, tapi untuk yang kedua tidak. Mumpung yang pertama boleh juga kalau niatnya seperti itu.
utang uang 50.000 belum sempat dibayar, orangnya sudah meninggal. Bolehkah kita infakkan karena keluarganya yang bersangkutan sangat jauh rumahnya? Akhi, walaupun sangat jauh rumahnya, yang namanya utang tetap utang. Antum ingat pernah baca nggak tentang kisah orang yang mau bayar utang, tapi karena masalahnya nggak ada kendaraan? Sukan dalam hadis itu, di zaman dahulu kata Rasulullah, ada seseorang yang berhutang kepada temannya 1.000 dirham atau dinar. Kemudian ya dia berkata, apa ada saksi untuk supaya utang kita kuat kalau misalnya saya nanti tidak membayar? Oh enggak, kata si penghutang, enggak perlu saksi, cukup Allah sebagai saksi. Saya percaya kok sama kamu. Akhirnya orang itu pergilah ya untuk berniaga, dan qadarullah pas hari haknya bayar hutang, dia sulit mendapatkan apa? Mendapatkan kapal. Sudah berusaha cari kapal nggak dapat. Ya. Akhirnya dia masukkan ke dalam kayu. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku sudah berjanji mau bayar hutang hari ini, tapi aku nggak dapat kapal. Ya Allah, tolong kirimkan ini kepada dia. Akhirnya dibawa oleh laut kayu tersebut dan sampai tepat di rumah orang tersebut. Tapi kata para ulama, kita nggak boleh mengamalkan. Ya Allah, karena kejauhan saya lewat burung aja dah. Boleh, walaupun jauh, selama antum mampu, kan sekarang bisa transfer. Ya. Cari, coba usahakan nomor teleponnya, cari nomor rekeningnya, ada enggak ya ahli warisnya, ya cari ahli warisnya. Kenapa? Karena hutang itu jadi hak ahli waris. Kalau ada, alhamdulillah, minta nomor rekeningnya karena jauh misalnya, kirim lewat rekening misalnya. Usahakan, yang jelas selama antum tahu masih ada ahli warisnya, Pak. Yang namanya hutang tetap hutang. Bahaya, Pak. Karena hutang itu akan memberatkan kita nanti pada hari kiamat. Tapi saya kira cukup, Pak, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan juga bisa kita amalkan, terutama saya yang berbicara. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.